Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ngobraser. Oke, selamat hari Jumat sore. Ya, kita siap-siap untuk berakhir minggu. Ngapain akhir minggu? Di rumah juga. Jadi kita siap-siap apa ya, PSBB Jawa Bali nih. Ya, malah lebih luas sekarang. Oke, ini adalah yang kita akan ngobras ini dari komunitas OKOC Forever. Mbak Dini atau Mpok Dini. Ini salah satu yang teraktif akhir-akhir ini di mana? Di ngobras kita. Thank you teman-teman yang udah hadir. Coba kita lihat sudah ada belum? Lidah sapi juara. Pakai lidah sapi juara. Oke deh. Kirain pakai Dini Amalia. Oke, udah hadir. Oh, ternyata pakai 2 device. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pakai 2 device nih. Satu nyala di laptop. Iya, terus yang satu dari handphone. Wow. Iya, betul. Ini namanya super niat. Tapi ini super dadakan. Kan super dadakan. Iya, baru dikabarinnya tadi pagi, Dini. Oh gitu. Tapi kan udah selesai masak, beres. Oh, enggak. Maksudnya kalau aktivitas udah selesai. Cuman kaget aja deh. Katanya udah minta. Iya, udah request. Pengen banget ngobrol. Kan OKOC Tapi Forever soalnya dapatnya banyak. rezekinya selalu pas tanggal ini. Ini hari ini ulang tahun anak saya, Prof. Tadi lagi nyiapin buat apa Masya acara itu. Allah. Barakallah, barakallah. Iya, makasih ya udah mau mampir. Iya, Prof, saya belajar terus. Senang Belajar banget nontonin ngobras. kayaknya paling aktif deh. Ilmunya tuh banyak banget. Dari mana ya ilmunya? Kenapa, Prof? Kan suka ngasih masukan-masukan tuh. Iya, karena Dini di Instagram udah lumayan lama sih, hampir 5 tahun. Waduh, serius. Iya, jualan, maksudnya jualan di Instagramnya untuk lidah sapi juaranya. Oh gitu. Berarti kita ketemu salah satu senior nih, teman-teman. Enggak salah, Prof. Salah satu Justru Dini tuh senior. Hah? ketemu OKOC pengen banget belajar komunitas, belajar networking, belajar bergaul. Jadi makanya pas ketemu sama awalnya justru ketemunya dari Timur Tengah, OKOC Timur Tengah. Kok bisa? Gimana tuh Iya, caranya? jadi lagi seringnya waktu itu Dini ngeliat-ngeliat komunitas luar negeri, komunitas pelajar Malaysia, komunitas pelajar Indonesia, pokoknya komunitas-komunitas orang Indonesia yang di luar. Ketemu OKOC Timur Tengah, terus Dini buka-buka semuanya tuh udah dimulai IG-nya Pak Iim, IG-nya Prof Indra. Dari mulai itu sekitar bulan November sampai sekarang terus aja Dini pengen belajar terus-terusan. Loh, kan bukannya dari OKOC Forever udah lama. Belum, Dini baru masuk bulan Desember, Prof. Serius. Ah, serius. Serius, baru Oh, masuk, baru pengen belajar biar diajarin sama Bu Esti, sama Prof Indra. Coach Asti udah juara deh kalau gitu-gitu. Iya, nanti mau Juara. nungguin biar bisa ikut trainingnya. Iya, dia kalau ngasih masukan menurut aku sangat sangat udah dicoba, teruji. Sudah Karena teruji. dia juga sendiri kan itu juga. Kemarin juga sempat gitu terus gencar naik lagi gitu. Hebat, keren. Nah, kita dari ini ya, perkenalan Info. pribadi ya. Udah tahu Siap. dong grillnya. Ya udah, saya nggak usah jelasin lagi. Kalau Silakan.
Perkenalan pribadi, saya Dini Rahma Amelia, aslinya dari Depok, dari Betawi. Berarti panggilannya bukan Mbak nih, harus Empok. Ya, Empok. Empok. Saya sering ngebahasannya juga Empok, Prof. Oh gitu. Iya, jadi awal-awal sering diuni-uni waktu itu kan, karena awal jualan tuh produknya masih belum terlalu banyak, rata-rata rendang, dendeng. Jadi orang nyangkanya pasti orang Padang. Jadi saya Oh, sering diuni-uni dalam hati, aduh padahal saya bukan asli banget Padang. Saya pengen ada darah Betawinya, akhirnya saya keluarin itu, Prof. Oncom yang terakhir. kalau oncom itu emang Betawi Betawi, banget ya? ya Betawi. Itu pakai resep-resep dari Betawi. Oh, Jadi apalagi saya yang dari khas Depok. dari Depok Kenapa, ya? Prof? Ya, Ininya apa? Kampungnya apa kampungnya? kampungnya Kampung Arman. Jadi dari ke sini sih pindah ini sih gusuran tol, Prof. Kalau mana? Rawasari. Jadi bapak saya, Babe itu dari Rawasari, Tunggu bentar. Rawasari itu di Jakarta Timur. terus Iya, sebelah jadi mana ya? dari situ. Jadi Dekat bapak Rusun. digusurnya tuh dari kecil, makanya udah langsung pindah ke Depok tuh. Saya dari lahirnya juga di Depok, waktu Depok masih Bogor waktu itu. Oke, oke. Jadi dari kecil. Jadi besarnya dari SD-nya udah di Besarnya situ dong. udah di Depok. Oke. Dari Belum kecilnya sudah di Depok. masih ingat nggak Rawasari kayak gimana gitu? Waktu sampai usia SMP sih masih sering arisan-arisan keluarga gitu, Prof, dulu. Tapi kayaknya udah generasi-generasi yang tuanya udah mulai nggak ini, jadi udah nggak lanjut lagi deh. Terakhir ke sana justru kayaknya waktu ngasih undangan nikah. Kapan tuh? 2014. Udah lama banget ya. Loh, Aduh ya Allah. mereka bisa dijadiin itu dong, bisa jadiin reseller. Iya Oke, betul. Uni, Cia, Uni, Yang unik, enggak Bro. dong. Mbok, Dini aja. ya siap. Silakan Din. Jadi apa ya Pak? Kalau perkenalan pribadi itu aja sih. Dini dari aslinya Betawi, dari Depok, ikut di komunitas OKOC Forever. Kalau usia sekarang 30 tahun. Terus sudah punya 2 anak. Terus sudah kalau usahanya namanya Lidah Sapi Juara. Itu aja, Prof. Saya Terus, masih geget nih. loh, ayo Padahal biasanya sering lancar. live ya, tapi kalau ketemunya sama Prof Indra tuh masih gemeteran. Loh, Aduh, payah nih Dini nih. ini udah ini loh, udah uji coba kan, uji coba waktu itu Iya, sekali. udah. Biasanya banyak ngomongnya gini, cucu 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 cucu. Iya. Biasa main di kandang, saya baru mulai aktif lagi itu Agustus Prof waktu itu. Jadi biasanya belakang layar terus-terusan, waktu itu ikut giveaway-nya sama Coach Tom. Ternyata Lidah Sapi Juara ikut dan lulus. Dari situ terus-terus sering live, terus-terus sering muncul. Jadi ya udah deh, jadi banyak sharing sama teman-teman, sama UMKM UMKM gitu. Jadi, Sampai sekarang. jadi Tapi udah tetap biasa aja dong. grogainya nggak hilang. Hah? Ayo napas, napas dulu, napas dulu. Nah, Din, dulu sekolahnya emang sekolah latar belakangnya ini. Saya Bis. latar belakangnya D3 Kebidanan, S1 Pendidik Bidan, Prof. Hah? Kok nggak nyambung? Iya betul nggak nyambung, gimana ya? Aduh, Masya Allah. Aku sambil ngopi ya, aku sambil ngopi. Didi juga mau minum biar nggak grogi. Silakan. Kalau lawannya sama Prof Indra, langsung grogai dingin. Enggak, nyaman kok. Bismillah aja, Udah, Bismillah. Bismillah. Nah, jadi, oke. Kebidanan.
Berarti Mm-mm. harusnya jadi bidan atau apa? Harusnya jadi bidan. Kalau D3 untuk jadi bidan pelaksana, kalau S1-nya untuk jadi dosen, dosen pendidik. Jadi dosen dosen bidan gitu. Oke. Tapi udah nggak turun bidan lagi kalau sarjananya. Iya, jadi bisa sih Prof, tergantung ngeplaynya aja. Kalau misalkan ngeplaynya jadi pakai D3 ya berarti bidan pelaksana. Tapi kalau untuk D4 atau S1-nya berarti bisa ngajar gitu. Oke. Kalau bahasa Betawinya bidan apa? Dukun beranak. Kan Beneran nih dukun beranak. bidan, Prof, tetap bidan. Kan kalau di Dukun Sunda itu beranak. namanya Pak Paraji. Haji. Iya, Nah, Pak paraji. Haji. Atau mak berang kalau orang Sunda. Kita belajar di antropologi kesehatan tuh Prof, namanya aja banyak banget. Apa Mak Berah? Mak berang, ada paraji, ada macem-macem deh. Berang tuh apa ya? Berang Berang. tuh Pagi, pagi ya? iya Artinya pagi berang. kan pagi. Ah, oh gitu. Coba sampai detik ini sudah membantu proses kelahiran berapa kali? Jadi ini dari lulus itu terus lanjut, jadi ngambil D4-nya sambil kerja di klinik bidan. Terus nggak lama Dini lulus bulan Maret, Mei nikah, Prof. Waduh, itu gercep itu, gercep, gercep. Jadi Dini lebih banyaknya di pendidikan sih, Prof. Kalau untuk di teori, untuk di lapangan ya paling pas selama kuliah 3 tahun, terus pas selama 1 tahun itu sekitar 3 tahun itu aja. Tapi kalau di pendidikan sampai sekarang juga masih sering, misalkan ngisi kelas atau sama anak-anak SMK kesehatan gitu. Jadi kalau prakteknya udah ada, Prakteknya udah enggak, udah enggak kan? Tapi udah waktu enggak. selama kuliah itu Masih proses masih kelahiran ada berapa? Lebih dari 20, 30? kalau kita lulus kan megangnya juga banyak Prof untuk syarat lulusnya. Jadi bidan itu syarat lulusnya megang ANC banyak, megang megang ibu hamil langsung, megang ibu melahirkan langsung, kayak gitu semuanya ada targetnya. Berapa ibu melahirkan? Macam banyak Targetnya. 50 juga ada kalau misalkan untuk target waktu kelulusan. Nah, kalau untuk di BPS biasanya seminggu sekali juga ada sih yang bersalin. Waduh, berarti kalau lagi kuliah anak-anaknya sekarang udah umur 7 8 tahun kali ya, 9 tahun kali ya. Yang paling besar usia besok Februari itu 6 tahun. Itu kan anak-anaknya Dini Anak saya, langsung. iya. Nah, anak yang Oh, dibantu anak yang lahirin. dilahirkan udah sekolah, Prof. Iya, berarti kan udah Jadi ada S. satu ya, jadi ada satu pasien kompre saya yang saya urus dari mulai dia hamil, melahirkan, nifas sampai dia selesai imunisasi itu udah sekolah kemarin. Berarti udah umur 7 dong. Udah masuk kelas 2 kayaknya dia, udah kelas 2 Oh, sekarang. umur 8 ya. Oke. Rasanya gimana? Rasanya gimana kalau membantu melahirkan itu? Rasanya luar biasa sih Prof. Sebenarnya bidan sama dengan guru, jadi memang untuk bagian kemanusiaan, jadi nggak bisa diukur sama gaji kayak gitu-gitu. Saya sering sharing sama teman-teman bidan kan kuliahnya sebenarnya mahal ya Prof. Tapi ketika mereka terjun itu kan memang tidak dihargai dengan dengan uang yang besar. Tapi saya rasa sih berjalannya waktu, skill dan lain-lain pasti juga akan bikin mereka mahal dengan sendirinya gitu. Betul. Jadi rasanya nano-nano gitu ya? Enggak. Iya, kalau udah lahir tuh kayak, aduh, jadi kita yang ikut-ikutan, kita yang ikut-ikutan, tapi tetap harus di depan pasien lah, tetap harus tenang, walaupun aslinya mah, apalagi kalau yang kitanya juga belum pernah melahirkan, membantu melahirkan dari kita yang belum pernah melahirkan tuh jadi challenging tersendiri. Oh, kalau hmm, berarti kalau bidan itu harus di klinik ya? Iya, kalau misalkan D3-nya bisa di klinik, bisa ngelamar di rumah sakit, bisa di puskesmas sih, Prof. Kalau saya kan waktu itu nyambil kuliah, jadi saya ambil di bidan klinik, jadi kerjanya sore-sore aja gitu. Paginya Oke. kuliah, sorenya bantu di klinik bidan.
Pernah nggak me- membantu melahirkan di rumah? Kalau misalkan waktu itu sih belum terlalu banyak. Jadi baru satu yang pasien kompresa itu. Tapi beda sama zaman sekarang kan doula-doula udah banyak. Kalau sekarang udah lebih banyak. Kalau dulu belum terlalu banyak, Prof. Memang rata-rata lebih banyaknya di Do- klinik. Kan juga melahirkan di rumah lebih mahal ya. Doula itu apa sih? Doula itu pendamping pendamping persalinan gitu, pendamping wanita gitu. Sekarang jadi bidan itu lebih dikenalnya dengan doula. Daulah. Ya, bukan doula. Doula itu bahasa apa ya? Saya udah lama nggak ini. Jadi doula itu jadi disebutnya tuh kayak pendamping wanita. Nah, mereka tuh alamiah banget, melahirkannya alami, nggak pakai yang sesar-sesar atau nggak pakai yang suntik-suntik, nggak pakai. Pokoknya semuanya serba alami banget deh. Gitu. Jadi belajar perempuan tuh biar tenang, biar siap, biar kuat. Daulah itu orang yang ngebantunya atau yang Ya, melahirkan? bidannya. Ya, Oh, bidannya bidannya. jadi Daulah. Bahasa apa tuh? nggak tahu Prof, saya juga belum udah itu setelah itu ngetrennya setelah saya lulus soalnya. Daulah. Tulisnya gimana? Doula. D, D Doula, doula, bukan singkatan. doula. Bukan singkatan, mungkin Yunani kali ya. Kalau tapi nggak tahu deh. Kalau midwife sendiri kan bidan itu kan pendamping wanita. Mungkin itu Oh, sama sih pengertiannya. Doula. oke. Wah, keren-keren. Ini saya malah nanya-nanya yang soal ada hubungannya nih, tapi nggak apa-apa. Jadi saya lebih ngerti bagaimana caranya pengelolaan usaha yang udah 5 tahun ini. Eh, Waktu itu nggak kepikiran untuk nerusin gitu nggak Jadi profesi? memang waktu awal buka usaha juga karena saya kan abis hamil, abis nikah itu, terus nggak lama saya hamil, itu maboknya parah, Prof. Jadi saya HEG, hiperemesis gravidarum. Itu benar-benar yang dirawat terus-terusan. Akhirnya kan saya berhenti dari kerja. Saat itu saya masih ngajar di SMK Kesehatan. Saya berhenti akhirnya karena udah nggak dirawatnya juga bisa 2 3 kali. Udah Dirawat separah maksudnya itu. kalau Dirawat di itu rumah sakit. apa simptomsnya gimana? Nggak ada yang bisa masuk, jadi makanan nggak masuk, minuman juga susah, akhirnya kan lewatnya per infus harusnya. Air Hmm, putih pun bisa muntah lagi gitu karena HEG, jadi memang respon tubuhnya itu akan terus-terusan kayak gitu sampai plasentanya nempel. Kalau plasentanya udah nempel, tubuhnya udah ngerasa aman, baru deh dia akan hilang sendiri gejalanya, udah enak lagi makan. itu berapa berapa plasenta nempel berarti range Biasanya waktunya usia 15 16 minggu. 15 16 minggu berarti Semoga nggak 4 salah bulan ya, saya dong. udah lama nggak update ilmu. 4 bulan Sekitar dong ya. iya, iya 4 bulan. Oke, 4 bulan ya. Itu udah lewat satu 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 trimester. trimester, iya masih mabok-mabok terus, masih bisa dirawat terus, masih muntah mual terus. Tapi habis begitu udah nempel langsung hilang gitu ya. Berangsur sih Prof, lama-lama nanti mulai penciuman udah mulai membaik. Kan dia dari hormonal. Jadi ketika plasenta udah nempel, hormon tubuh juga akan ini sendiri apa namanya beradaptasi lagi. Itu kan yang bikin mabok kan HEG-nya, human chorionic gonadotropin ini yang bikin kita tuh mabok-mabokan banget gitu. Ya Oh, udah, jadi karena saya udah nggak kerja, saya di rumah, memang basicnya dari dulu senangnya usaha, cuman dulu tuh usahanya MLM rata-rata Prof, Herbalife gitu, terus ada yang skincare. berarti jago jualan dong. Enggak jago. Maksudnya Waktu itu saya suka jagonya ngomong. ngomong Prof, Nah, bukan suka jago ngomong. jual. Saya jagonya ngomong waktu itu karena memang suka ngomong. Waktu itu sebelum nikah tuh saya aktif banget ikutnya di organisasi, ikut di macam-macam di paskibraka juga, saya nge-MC gitu-gitu. Jadi ketika nikah memang udah tahu kita nggak kerja tapi juga dalam kondisi itu kan udah terbiasa gerak ya Prof. Akhirnya cari-cari peluang, tetap-tetap usaha. Tapi kalau kita ikut MLM kan kejar-kejaran target. Saya kepikiran kenapa nggak bikin usaha sendiri gitu. Ya Oke. udah berjalannya kayak gitu, baru ngomong gitu ternyata babe sudah nabungin kita dari kecil. Jadi bapak Dini tuh Betawi tapi alhamdulillah dia suka nabung, lebih keras dari kalau biasanya Betawi kan Prof betah gitu di wilayah gitu, udah senang segitu senang aja gitu. Nah kalau babe dia nabungin kita dari kecil, jadi usia dini
masuk 24 tahun waktu itu, Babe udah nabungin ke koperasi, menawarkan uang 30 juta, Prof, untuk usaha. Sedangkan ini kan udah nggak Herbalife waktu itu. Dipakai apa ini duitnya? Ya udah akhirnya bikin coba-coba, bikin 1-2 menu lidah sapi, jadinya lidah sapi juara. Wow. Jadi Babe itu mungkin dulu terinspirasi ini kali ya, nonton Sidul anak. Ya, Babe saya suka banget nonton Sidul, betul. Keren benar. Jadi harus jadi Tapi tukang dari insinyur. Tapi dari 30 juta juga nggak langsung dipakai semua, Prof. Saya memang dibentuknya itu sama Babe bener-bener ngitung banget. Jadi paling yang kepake di awal tuh cuma 5 juta, 25 jutanya saya balikin ke koperasi, kan takut. Karena awal minjem langsung 30 juta, sedangkan mental kita belum baik gitu untuk nyicilnya, takut khawatir gimana, ya udah akhirnya dari 5 juta itu aja yang diputerin terus. Oke, jadi itu sebenarnya simpenan pokoknya Babe gitu ya di Iya, kalau koperasi ya. koperasi kan kecil ya Prof. Ya. Jadi cuman dari awalnya 8.000, 9.000, 11.000, 15.000 sampai saya usia pas nikah itu masih 30.000. Setiap bulannya segitu. Jadi tabungannya mah mungkin belasan juta, tapi peluang untuk minjam dari koperasinya ada 30 juta. Kalau nggak dipakai kan sayang. Ya. Jadi ya udah Kalau akhirnya kita coba. koperasi apa tuh? Koperasi Kredit Sejahtera di Depok. Oke. Waduh, keren banget. Saya baru tahu tuh kalau misalnya kalau Iya. minjem itu boleh berlipat dari Karena kan tabungannya. prestasi, Prof. Yang dilihatnya mungkin prestasi. Udah gitu mungkin kan Bapak udah sering minjem juga untuk atas nama sekolah dan lain-lain. Yang belum nyoba tuh yang atas nama Dini. Jadi ditawarkan gitu untuk usaha. Dan usianya juga masuk. Atas nama sekolah, sekolah apa? Soalannya Babe. Emang dia punya sekolah? Bapak kepala sekolah bukan punya sendiri, Prof, punya yayasan. Bapak mah Di mana? kepala sekolahnya gitu. Iya. Oh, di mana? Di Depok. Sekolah apa? MI Terpadu. Oke. Madrasah. Namanya? Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Nurul Falah. Arman. Nurul Falah itu bukannya ini yang terkenal di Depok tuh apa? Oh, Nurul Fikri itu. Nurul Fikri ada. Kalau Nurul Fikri sekolah SDIT, kalau ini MIIT. MIT jadinya. Basicnya Oh, madrasah, beda departemen, Prof. Yang satu Diknas, yang satu depan. oh iya benar, benar, benar. Karena yang satu pakai SD, yang satu pakai MI. Beda departemen aja. Terus sebelum madrasah ibtidaiyah itu apa ya? Sebelum apa sesudah? Itu SD. Kalau sesudah ada MTS, kalau sebelumnya ada MD. Tapi yang MD cuman Jawa Barat sih, Prof. Kalau MD Depok mah nggak singkatan ada dari apa? MD. Madrasah Diniyah, Diniyah, ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. sanawiyah, aliyah. Ya, karena saya madrasah semua jadi saya tahu. Oke, sanawiyah, aliyah. Oke, oke. Iya. Iya. Oke, dan itu dari Departemen Agamanya. Oke, mantap. Nah, waktu tadi saya mau nanya nih, kan mau punya usaha, terus mengerucut ke kuliner itu gimana tuh? Risetnya sih Prof, Dini YouTube aja. Riset YouTube, Google Trend, bongkar aja, bongkar. Terus Dini ngelihat, kebetulan kan suami Dini orang Sumatera, Medan tepatnya. Mertua bisa bikin makanan Medan, bisa bikin makanan Sumatera, bisa bikin makanan Padang. Belajarlah kita sama mertua, bikin juga terus sama temen juga waktu itu. Jadi ya, terus kan kalau misalkan ini memulai dengan daging rendang, dendeng gitu, itu banyak banget Prof saat itu. Banyak banget yang daging rendang tuh udah banyak yang sudah banyak namanya gitu. Jadi saya milih mengamankan dari bahan baku. Jadi cobalah pakai lidah sapi gitu. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kan kita tahu lidah sapi terbatas, kan satu sapi lidahnya satu ya Prof. Kalau dagingnya kan banyak, kalau lidahnya kan satu. Jadi ya Kalau ini sudah buntut, benar kalau buntut sapi gimana? Kalau buntut sapi Iya, terbatas kan nggak? semuanya serba satu. Sedangkan daging kan banyak tuh, kalau dagingnya bisa jadi puluhan kilo. Sedangkan kalau lidah kan paling cuma 1 atau 2 kilo.
Ini udah berpikir akan terjadi kelangkaan nih suatu saat. Akhirnya kita coba-coba menu lagi. Jadi ada daging rendang, ada dendeng rendang, ada daging rendang, ada dendeng balado gitu. Nah, eh, kan dulu backgroundnya kesehatan Iya. ya. Kenapa nggak mikir-mikir yang pasarnya di kesehatan gitu waktu itu? Saya udah pernah Prof usaha yang di kesehatan itu. Jadi karena saya ngajar di SMK kesehatan, apa usaha yang jual-jual buku gitu juga udah pernah tuh yang kita ke yang kebakaran kemarin itu Blok M. Jadi beli buku-buku di sana, terus saya jualin ke mahasiswa-mahasiswa ke berbagai kampus ngeliling tuh kita tuh. Tapi ketika saya sudah nikah juga sama suami juga agak kan sudah mulai terbatas nih langkahnya. Udah gitu saya mabok juga, saya mikir saya harus usaha yang dari rumah bisa saya kirim-kirim langsung aja. Sedangkan kalau untuk waktu buku-buku itu kan kita harus ke kampusnya dulu, saya hai dulu, ngobrol-ngobrol dulu, ke kampusnya juga kenalan dulu gitu. Kalau Akhirnya fashion saya gimana? Kalau fashion? fashion juga saya pernah Prof, jilbab gitu. Cuman nggak tahu kenapa jadinya saya jadi dipegang sama orang sekarang karena saya lebih senangnya di makanan gitu. Mungkin kayak saya karena saya suka makan ya Prof ya. Jadi saya senang makan, saya senang beli makanan online, sering nyicipin gitu. Dan selalu kangen kalau misalkan makanan-makanan online gini tuh jarang yang bisa seperti makanan rumah dari yang bikinan-bikinan rumah nenek-nenek zaman dulu gitu Prof. Sedangkan kan justru exmood sekarang orang-orang itu banyak yang kangen sama makanan emak-emak mereka gitu. Ada yang mungkin orang tuanya di kampung halaman, orang tuanya mungkin sudah berpulang kan itu bisa jadi obat kangen, obat rindunya. Dan ketika kita coba memang banyaknya yang pengen itu makanan-makanan rumah gitu. Itu branding branding bisa Iya, branding satu lagi tuh. iya betul. Tadinya tagline-nya Lidah Sapi Juara jagonya kuliner Indonesia, Prof. Setelah kita riset, yang paling banyak ada di WhatsApp itu bikin kangen masakan rumah. Jadi kita ganti Lidah Sapi Juara bikin kangen masakan rumah gitu. Oh, bukan pelipur kangen masakan rumah. Atau bikin kangen rumah gitu jadinya. Oke. Tapi memang benar sih waktu habis saya cobain itu, saya ngerasain ini sih masakan rumah ini Iya, kayak masak betul. sendiri. Iya, jadi memang dibikinnya seperti rumahan aja. Jadi nggak dibikin ala-ala modern, tetap kampungan aja Indonesia banget deh gitu. Wah, emang emang kampungan itu enak ya, Iya betul, juara Prof. lah. Justru yang kampungan itu sekarang banyak dicari, bisa menghasilkan banyaknya dari situ. Emang Yang bedanya apa antara antara bumbu kampungan sama yang modern itu apa? kalau saya sih kalau secara emosional mungkin karena kita memang terbentuknya dengan rempah-rempah Indonesia. Jadi orang-orang kita udah kenalnya dengan itu. Dan target pasarnya memang orang-orang Indonesia dulu kan sejauh ini. Jadi memang pasti mereka tuh lebih kangen sama rempah-rempah Indonesia. Rempah-rempah Indonesia mahal, Prof. Buktinya kita dijajah sama Belanda kan gara-gara rempah. Jadi Betul. maksud saya itu, iya itu pasti harta karun sebenarnya gitu. Ya, dan ternyata ketika dipasarkan di berbagai channel juga rata-rata orang tuh lebih kangen dengan masakan Indonesia. Jadi meskipun kita dihantam dengan berbagai budaya, ini ada Korea, Cina, Jepang, dan lain-lain, masakan Indonesia tetap nggak kalah. Yang penting kita tetap ada di track DNA-nya aja gitu. Makanya lidah sapi juara nggak ada yang pakai nama-nama modern, jadi tetap aja pedes, mercon, bawang goreng, kriuk, semuanya pakai nama Indonesia aja. Jadi nggak ada yang pakai jadi spicy. Jadi tetap di track itunya aja. Oke. Nah, tapi sesama masakan Indonesia itu emang semua masakan Indonesia pasti rasanya kampungan gitu. Enggak kan? Enggak juga, mungkin kalau misalkan mau dibuat lebih modern tergantung pasarnya aja sih. Kita bisa di otak-atiknya di angle promosi sih Prof. Biasanya kalau dini, misalkan kalau memang pengen bikin lebih modern, bisa dari rasa atau dari bumbu ya kita targetkannya juga ke orang yang suka itu. Kalau misalkan kita makanan-makanan modern Indonesia yang diolah secara modern tapi kita targetinnya ke kampung kan mereka sendiri mungkin belum pernah coba gitu. Jadi kita buang-buang peluru gitu. Kalau Udah kalau pernah Dini coba ini belum, Dini? Kita di OKOC itu kerjasama dengan salah satu produsen makanan frozen, namanya Lauk Kita. lauk kita belum coba sih Prof ini Prof. Nah, nanti coba deh.
Coba saya lupa apakah Apa dia lebih lebih modern gitu, Prof ya? nggak, jadi prosesnya modern. Jadi semua prosesnya modern, tetapi rasanya kampungan. Prosesnya modern maksudnya packaging gitu kok, Prof. Jadi dia dia mulai dari semuanya udah berbepom. Ya, Oh jadi iya, kalau dia kita dia masih dalam proses sih, Prof. Aduh, Dini itu bahkan untuk PIRT aja baru mulai di tahun kedua atau kedua ketiga. Jadi jalannya bener-bener perlahan banget dan semuanya itu dari dalam rumah, Prof. Saya nggak pernah ke pasar beli-beli pouch-pouch gitu. Saya nggak pernah ke tukang-tukang stiker, ke tukang-tukang spanduk. Semuanya saya lakuin dari laptop. Jadi saya coba semuanya dari handphone, dari laptop. Karena kan saat itu saya juga kondisinya masih sakit. Dan mas suami juga kan izin-izin keluar kan kalau saya tinggal waktu itu sendiri di Pondok Cabe, nggak ada keluarga kan agak susah izinnya. Suami kerja, saya sama anak aja. Jadi saya memanfaatkan waktu yang saya punya dari dunianya di online. Ya udah dari mulai beli semuanya dari online gitu. Tapi keren. rencana ke depan memang. Kenapa, Berarti Bro? udah berarti udah lama berlatih untuk Iya, menghadapi justru pandemi. betul. Jadi ketika pandemi ini datang, saya udah halo, saya udah kenal. Keren. Saya Waduh, pot, itu bisa jadi brand baru juga tuh. saya udah dari dulu semuanya dilakukannya dari handphone. Jadi nggak pernah datang ke tempat stempel buat bikin-bikin gitu, belum pernah. Terus semuanya dari handphone aja, bahkan sampai sekarang percetakannya juga masih online. Jadi saya belinya dari Instagram gitu. Cuman sekarang kita sudah mulai untuk 2021 mencoba untuk printing, Prof. Jadi Bismillah sih masih diproses. Iya. Nih, nanti kira-kira beberapa menit lagi nanti saya mau undang. Tadi saya lihat Coach Esti lewat akun OKOC Forever, sama ada juga nih OKOC Forever Sukabumi. Wah, Sih. dia ngirim pesan nih, ngirim pesan. Masih ingat kan, Prof, makan nasi liwet, nasi hitam sama ikan asin dan jambal? Makanannya kampung mingis. Bukan cuman ingat, ke bawah mimpi itu. Iya betul, makanan kampung itu bisa bikin ke bawah mimpi, obat kangen. Ah, betul-betul. Nah, nanti Untuk jadi angle promosi di luar juga rata-rata kita pakainya itu, Prof. Jadi yang mereka yang kangen sama makanan-makanan Indonesia pasti nyarinya makanan kampung. ya, nah yang tadi saya bilang lauk kita itu yang punya salah satunya Dimas Beck. Pernah dengar? Ya, iya tahu. Ya. Jadi semua eh, eh, jadi makanannya, jadi dia gini proses bisnis modelnya. Jadi dia bikin frozen food, tapi udah berbepom gitu, ada berbagai macam ini, mulai dari apa ya, cumi lada hitam, dan rasanya betul-betul cumi lada hitam walaupun frozen gitu ya. Nggak pakai pengawet, udah itu. Terus dia distribusinya, eh, kalau orang mau mulai disediain yang kayak buat es krim gitu, nyimpen Good es krim, gitu. yang eh, freezer tapi yang ada kacanya, kayak model kaca gitu deh. Freezer box yang kecil gitu ya, Prof ya? Ya gitu. Jadi dia nggak mau dicampur dengan freezer di rumah gitu. Ya, terus jadi itu disediain, Iya betul. terus diberikan akses ke teman-teman di komunitas-komunitas. Saya cuman nggak ngikutin itu berapa bulan lalu. Saya sempat ngobrol sama dia kok di Iya, awal awal pandemi gitu ya. Terus jadi dia pakai manajemen modern, pakai distribution modern, terus cara produksinya modern gitu. Tapi rasanya tetap rasa rasa kampung, rasa Indonesia gitu. Nah, jadi itu yang saya maksud gitu ya. Jadi terus satu lagi tadi saya keinget, kalau di kampung-kampung gitu. Istri saya kan dari desa Cigugur, desa Cicantana, kecamatan Cigugur di Kuningan. Ya, di sana itu justru yang rame itu gerai-gerai makanan yang kayak fried chicken tapi yang lokal punya gitu. Tapi bukan yang hmm, pakai kayak kayak KFC KFC-an gitu. iya.
Kalau menurut saya memang yang modern sekalipun tetap mereka ngambil nilai-nilai lokalnya kok. Buktinya kayak apa, McDonald pernah bikin yang rendang. Jadi mereka tahu di situ ada pasar, ada marketnya. Mungkin biasanya orang-orang yang datang ke McDonald itu milenial-milenial. Terus kalau misalkan ada satu nih yang berbau rendang atau nasi uduk kan pernah ada di McD. Mereka juga bisa nge-hire misalkan yang bisa untuk ngajak untuk yang 45 tahun ke atas makan bareng sekeluarga. Jadi mungkin memang targetnya untuk senjata nembak-nembaknya itu sih Prof kalau menurut Denny. Jadi Oke. makanan kampung itu ya memang kalau kita bisa kelola dengan baik pasti bisa besar. Mungkin kalau Dini masih banyak keterbatasannya, keterbatasan dari mulai biaya, keterbatasan manajemen, dan Dini juga ilmunya masih sedikit banget, Prof. Jadi kita belum punya untuk pabrik besar seperti itu, belum. Jadi masih rumahan semuanya. Tapi itu sudah di vakum, kita sterilisasi juga, terus baru kita taruh di dalam pouch gitu, baru pengiriman deh. Kalau sterilisasi itu gimana prosesnya? Kalau misalkan sterilisasi bisa pakai autoclave. Tapi kalau yang masih pemula pakai kukus aja Prof. Jadi ini tuh kalau sharing sama temen-temen yang baru mau memulai usaha makanan, jangan langsung kepik. Maksudnya Din, oke, iya ya. Tadi sempat hilang ya, suaranya. Rewind dikit, rewind dikit. Tadi ada telepon iya. masuk ya? Enggak. Jadi kalaupun modern itu semuanya bagus, tapi kan untuk dimodernisasi seperti itu kan butuh modal ya, Prof. Modal yang lumayan besar. Dan ketika kita memulai kan kita harus tahu nih serapan pasarnya sebagus apa. Produk kita diterima oleh pasar sebaik apa. Kalau memang serapan pasarnya bagus, progresnya ke depannya semuanya bagus, developnya bagus, kita masih bisa untuk pengembangan. Tapi untuk di awal langsung modal jreng-jreng gitu kan, apalagi kalau emak-emak ibu rumah tangga, pasti mikir ya Prof, agak susah juga. Makanya di ini tuh di awal saya nggak punya freezer sendiri Prof, di awal tuh saya sewa. Sewa selama 1 tahun, sewa freezer sebulanan. Itu yang freezer berapa liter tuh? Freezer biasa, jadi saya sewanya tuh waktu itu 2 sampai 3 freezer yang kecil, yang 110 ya, apa 100 berapa gitu, yang terkecil. Oke, berarti yang Jadi segede segede kulkas 2 pintu gitu ya? itu besar Prof, yang segede kulkas 1 pintu berarti. Oke, oke, oke. Kecil, iya. Jadi yang dari mulai biaya sewanya 80 ribuan waktu itu 2016. Jadi saya nggak nggak memakai alokasi dana yang 5 juta itu untuk freezer. Saya lebih baik pakai sewa. Vakum baru saya beli. Jadi yang saya yakini dari awal itu mesin yang harus ini mesinnya mesin vakum. Dari awal juga nggak langsung mesin vakum table yang besar, dari mulai yang kecil, yang rumah tangga, yang simbol. Kita lihat kalau udah 50-100 kali packing dia ngadat, udah harus nih berarti investasi lagi untuk vakum. Jadi Dini selalu bilang di awal sama teman-teman kalau misalkan langsung jor-joran, tapi kita belum lihat serapan pasarnya bagus, nanti ketika ada di titik bangkrut atau gagalnya itu banyak banget Prof peninggalannya, peninggalan utang, peninggalan cicilan, kayak gitu. Makanya untuk di awal sterilisasi bisa pakai kukus, beli yang buat dimsum gitu Prof, yang 3 susun atau 2 susun, paling bawahnya itu air panas. Nah, kita belajarlah sterilisasi kukus atau sterilisasi basah itu seperti apa. Banyak di YouTube kok. Jadi berapa Waduh, menitnya, keren. sejak kapan itu Dini riset semua. Jadi di awal nggak ada yang langsung modern pakai mesin. Kan autoclave sendiri 23 juta, Prof. Mesin yang Mahal. mesin sterilisasi table aja sekarang udah 16-17 juta. Jadi itu benar-benar investasi setelah tahun kedua ketiga di Nima. Di awal tuh bener-bener ya gitu deh. Coba, coba, kan ini di rumah ya, produksinya juga di rumah kan? Enggak, Dini produksi sekarang di Cipanas, Prof. Di panas mana? Di Cipanas Cianjur. Jadi Jadi se yang oh, iya, oke, jadi yang wah itu produksi di menarik sana tuh. oleh keluarga suami, yang Sumateraan semua di sana. Oke, oke, keren, keren, keren. Nah, Jadi sudah selesai semuanya dibawa ke sini. Baru jadi dibawa ke sini udah dalam bentuk pouch gini. oke, itu sampai tahun berapa masih di rumah? 2000 pas bikin PIRT 2018an awal. Karena PIRT kan kita udah mulai harus pindah ya Prof, harus pisah antara rumah produksi sama rumah rumah tinggal. Ya udah, itu juga ngontrak-ngontrak, nggak ada yang langsung
Ya mungkin karena Dini kan basicnya apa modal sendiri Prof semuanya. Saya nggak belum punya keberanian gitu untuk yang pinjam-pinjam dalam jangka besar gitu. Makanya terus aja berputar modal, punya uang besar sedikit 10 juta, 20 juta investasi mesin. Semuanya Dini dulu ini mesin aja. Jadi kalau misalkan mesin udah tercapai nih, udah punya ini, baru sekarang ganti investasinya buat marketing, untuk iklan, untuk endorse gitu. Jadi dari nol, dari nol kecil, Bro. Oke. Nah, itu hmm, di awal nemuin customer-nya gimana tuh? Kenapa, Bro? Dari awal kalau nyari customer itu gimana kalau nggak pakai Jadi marketing? mungkin waktu itu memang Allah like, baik banget sama dia. Jadi momentum 2016 itu Dini langsung terjunnya ke YouTube, Prof. Saat itu yang main untuk makanan di YouTube belum banyak. Hmm. 2016 itu masih sedikit banget yang masuk di YouTube untuk makanan-makanan endorse. Rata-rata endorse-nya masih benar-benar Handas review, jadi masih benar-benar endorse yang kita kasih dia akan seperti apa adanya aja disampaikan. Mulai 2017 masuk tuh kue-kue artis di pemasaran YouTube. Nah dulu 2016 kita leluasa banget, jadi waktu itu ini endorse dari mulai yang 500.000. Memang dari YouTube langsung besar sih Prof. Jadi untuk angka 500.000 satu video YouTube 2016 itu kita bisa langsung dapat sepuluhan juta, bahkan 10-15 juta untuk orderannya gitu Prof. Dan itu terus-terusin aja dari mulai food blogger 1, 2, 3 sampai makanya sekarang kita investasi untuk video YouTube udah banyak banget. Tapi udah lama juga sih. Paling kalau sekarang paling setahun 2-3 kali. Karena kan sekarang udah mahal banget Prof. Di atas 50 juta sekarang Waduh. satu videonya dibandingkan dengan dulu yang masih 500.000 1 juta. Hmm. Jadi memang waktu itu momentumnya belum banyak yang main di YouTube. Jadi ketika dipromosikan di YouTube, landing ke Instagram, kita rapihin feeds Instagramnya, langsung banyak tuh masuk orderan Prof. Dari situlah terus-terus bertambah bernaiknya tuh dari situ. Jadi di awal sistemnya Oh, PO karena bener-bener minus, jadi uangnya juga nggak banyak. Jadi bener-bener bermain dengan pre-order di awal tuh. Kalau sekarang kan sudah ready stock semua. Jadi di awal pesanan masuk orang bayar bikin, pesanan masuk orang bayar bikin. oke. Jadi dari sama Terus, Babe diajarinnya pakai hukum ekonomi banget yang keluarin modal tuh kita harus bener-bener mikir banget. Jadi ngitung oke. margin itu sampai sedetil banget itu, Prof. Makanya sekarang Dini lihat udah banyak yang modern-modern. Ya mungkin kalau memang mereka sudah uangnya besar bisa, tapi untuk yang memang masih memula punya uang besar tapi mentalnya belum apa, mungkin kesiapannya belum siap, nanti ketika gagal atau ketika rugi ngedropnya lama Prof, maksudnya kayak gitu. Iya. Eh, Enak tapi kalau jatuh itu maksudnya habis jatuh udah itu terus bangun itu rasanya enak banget. Saya kalau jatuh sih alhamdulillah Prof, maksudnya sejatuh-jatuhnya itu biasanya kalau saya sakit atau saya lagi pas hamil tuh kan satu kali tuh saya hamil melahirkan tapi nggak berhenti proses produksi, nggak berhenti, ini nggak berhenti, tapi mungkin memang nafas usahanya ada di saya jadi ya pasti omset turun 2 kali lipat kayak gitu, tapi tetap Kalau berjalan aja karena saya nggak, kalau kadang sekarang udah gimana? kalau dalam kondisi kayak gitu saya mikirnya yang penting usaha jalan gitu, tetap bisa ngebayar karyawan, tetap bisa ngebayar yang kerja, untuk untung rugi dan lain-lain ke kitanya ya udah masuknya ke inilah ke investasi brand, udah jalan aja Bismillah gitu aja. Kalau kalau sekarang omsetnya berapa? Kalau masih kecil sih Prof, ini mah masih 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 ala-ala, maksudnya kalau untuk pribadi di luar agen gitu biasanya kalau dari Instagram atau dari Shopee dan lain-lain bisa sih Prof kalau 30 juta itu untuk omset kita pribadi di luar agen. Nah kalau agen kan biasanya bisa 2 kali lipat dari itu, bisa tergantung sih. Kalau misalkan ketika pandemi ini kemarin lumayan turun sih Prof, lumayan berdampak di awal karena harus adaptasi juga. Mungkin dininya bisa adaptasi tapi kan timnya harus diajak juga untuk adaptasi gitu. Jadi kalau yang agen itu juga kan ngitung omset dapur juga kan minimal lah ya. Ya, Jadi kalau digabung antara omset pribadi dan omset dapur jadi berapa? berapa ya bro? Masih biasanya kalau nyampe 100 itu Ramadan aja. Kalau Ramadan baru kita biasanya nyampe lah 100-an gitu. Tapi Oke. kalau kalau di bawah Ramadan biasanya ya masih
2 kali lipatan dari yang omset kita pribadi bisa, atau kalau lagi bagus bisa 3 kali lipat. Masih Oke. Ini kan nggak punya outlet sama sekali kan? nggak punya. Saya hantu, Prof. Ghost kitchen. Ghost kitchen atau co-kitchen? Tapi ghost kitchen juga nggak bisa masuk karena Dini nggak punya ghostnya. Kan kalau ghost kitchen kayak model kepiting nyinyir ada dapurnya, Prof. Kalau kita nggak ada dapurnya, jadi memang online shopper jadi masuknya. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ini saya dari tadi mencoba ngundang Coach Esi tapi berapa kali nggak berhasil. Coba ya sekali lagi ya. Sharing ke teman-teman pemula tadi gimana mohon diulang. Ya, siapa tuh? Dari Wani Hamidia. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini udah mulai ngorek ke dalam nih. Kan kalau food costing kan penting banget kan di Iya, usaha kuliner. margin ya, Prof. Ya, food costing aja. Jadi kalau food costnya dari segi persentase berapa? Kalau untuk usaha biasanya kalau bersih sih bisa sekitar 40% kalau misalkan untuk produknya gitu. Tapi itu sudah masuk biaya marketing dan lain-lain sih, Prof. tapi belum biaya orang kan? Udah masuk. Udah bersih itu. Oh ya, Udah bersih. soalnya kalau catering itu, kalau bersihnya itu mungkin belasan persen kali, mentok-mentok 20. Karena kalau kita kan dari mulai 40 atau 35% itu kan nanti ada mitra, Prof. Jadi ada agen 20, misalkan 20%. Kalau mereka sekali ambil besar 5 juta gitu dapat 25%. Nanti untuk mereka bisa markup harga lagi gitu. Oke, Coach Esti aku coba lagi ya. Kalau nggak bisa juga harus pakai akun yang tadi, Coach. OKOC Forever. Jadi Ah, Dini baik, juga baik. masih baru banget nyemplung di OKOC Forever. Oke, OKOC Forever itu dia punya kekuatan jaringannya luar biasa tuh. Ada di 20 provinsi, ada di Saya 50 kabupaten kota. tadinya tahu OKOC sebenarnya dari awal, Prof, sejak yang waktu itu masih dicanakan untuk di DKI Jakarta. Cuman kan kebetulan kita bukan orang DKI waktu itu, buseran DKI ya maksudnya, bukan orang DKI dan apa dari situ Dini udah mainnya di belakang layar aja, pokoknya posting jualan udah gitu aja. Dan baru mulai pertengahan tahun ini nyoba gerilya lagi nyari komunitas dan lain-lain. Makanya baru ketemu lagi, oh ternyata sekarang OKOC udah ada di seluruh Indonesia. Saya mainnya kurang jauh, Prof. Kampungan banget. Kalau di online kan nggak ada batas sama sekali. Iya, tapi kan kita akan engage dengan yang kita like, Prof. Jadi waktu itu mungkin Dini nggak nge-engage ke komunitas OKOC, nggak nge-engage ke komunitas UMKM gitu. Jadi rata-rata target yang langsung Dini kejar tuh ya komunitas-komunitas Indonesia yang di luar, terus pekerja-pekerja. Jadi benar-benar langsung yang Dini engage untuk di Instagram itu target market aja. Ya ibu rumah tangga, ya ini, ya itu. Dan ketika Dini udah mau mulai belajar berkomunitas, belajar networking ya. Akhirnya kan Dini mulai ngeklik, mulai semuanya. Akhirnya kan IG akan mempelajari akun kita. Jadi engage lah tuh semuanya mulai muncul. OKOC Forever, Andalan, Pak Im semua muncul dan jadi kita bisa belajar. Jadi mungkin kalau dari 1 sampai 3 akun aja nanti bakalan engage terus tuh, masuk terus UMKM apapun. Jadi kalau untuk berkomunitas sekarang udah lebih mudah mungkin ya Prof dibanding dulu gitu. Iya. Ini aku Kalau lagi dulu memang bener-bener nggak engage ke komunitas, jadi jualan doang otaknya. sebenarnya komunitas itu juga boleh otak jualan gitu untuk Iya, engage betul, Prof. komunitas, tapi kita caranya adalah dengan melalui komunitas. Ini aku tadi Esti Ya, Ginting itu yang akunnya. mau Dini pelajari karena Dini pengen belajar berkomunitas tuh kayak gitu. Mungkin kalau misalkan kita di komunitas, kita juga bisa ketemu teman-teman UMKM yang lain. Jadi sejak Agustus kemarin mulai sharing sama banyak-banyak teman baru di Instagram, Dini baru sadar ternyata banyak yang juga lagi berjuang, Oke. sharing-sharing Ini sederhana. aku Kita, udah, kenapa bro? ini Coach Esti aku undang di OKC Forever, tapi barusan gagal nih. Ini coba Belum bisa lagi. ya, bro? Ya, belum bisa sampai
sampai merah. Tapi nggak apa-apa, kita terusin aja sambil ngobrol. Nah, justru kalau kalau di Maaf, Prof, oh akun akun bukan Coach Esti yang oh iya, pakai iya, iya, kok. bukan yang pakai, Adminnya ya udah mungkin nggak ya, apa-apa. Prof. Sorry, aku cancel ya. Pantes. Ah, nah, jadi bentuknya kayak piramida gitu. Jadi kalau komunitas tuh, misalnya kita ya punya produk, punya apapun yang dijual. Dia kalau di OKOC masuk ke piramida yang paling atas. Di piramida atas ini adalah komunitas-komunitas yang udah gabung di OKOC. Katakanlah ada 200 ya, ada 200. Nah, kalau udah semua diserap dan masih ada sisa, itu pergi ke piramida yang bagian tengahnya. Itu adalah komunitas yang di luar OKOC, tapi komunitas juga. Jadi kita tetap mainnya di komunitas. Kenapa? Karena komunitas itu cenderung dia bukan modern retail dan cenderung dia bisa memberikan margin Lebih besar. distribusi kepada komunitas. Ya, jadi yang pertama itu di atas itu, yang segitiga atas itu adalah komunitas di OKOC. Yang berikutnya itu adalah komunitas tapi yang belum tergabung dengan jejaring OKOC. Nah, justru ini kesempatan kita untuk mengajak mereka gabung juga jadi satu tuh ya, komunitasnya jadi Iya, satu betul, Prof. besar. Banyak Nah, teman-teman saya juga yang belum kembali lagi, maksudnya belum engage, belum lihat gitu, maksudnya mereka belum melek kalau OKJ ternyata itu komunitasnya sudah mulai besar banget, mereka juga belum belajar. Jadi rata-rata mama yang pada online shop itu, coach, teman sama prof, teman-teman saya banyak yang ya seperti saya, di laptop, di handphone, di situ aja gitu, jarang-jarang keluar, jarang-jarang kemana. Jadi mereka belajarnya lewat kelas online, lewat apa online course dan lain-lain, semuanya lewat handphone aja gitu. Padahal kalau misalkan kita bisa berkomunikasi kan bisa lebih bersinergi, bisa lebih, ketika kita lagi ngedown, lagi males, ada banyak yang bantu untuk support kayak gitu. ya, ini aku lagi waiting for ST Ginting. Nanti Waiting. coach Esti Eh, masuk. Coach ST kalau misalnya ini gagal lagi, handphonenya di restart Restart. dulu. Ya, di restart dulu. Udah itu terus nanti kita coba lagi. Mudah-mudahan masih ada sisa waktu karena ini udah mau sejam, udah 50 sekian menit. Nggak kerasa ya. Gak Nah, kerasa ya, ini bro. coach ini kayaknya gagal, jadi di restart lagi coach Esti ya. Oke. Nah, uh, saya dari tadi itu ada pertanyaan apa ya? Kenapa kenapa waktu di awal mulai itu segala sesuatunya di reset gitu, dibongkar-bongkar, ini segala macam. Iya, karena makanan, Prof. Emang dari dulu senang riset. Ya, saya mungkin memang senangnya itu ngutik-ngutik gitu, senangnya ngulik-ngulik. Jadi untuk yang oncom aja itu hampir 6 bulan, Prof, saya risetnya. Dari mulai riset bakteri bangun, riset dia berapa lama ketahanan. Pokoknya semuanya saya risetin aja. Jadi meskipun saya bukan di bidang itu, tapi saya coba belajar, saya coba sharing juga sama orang yang ngerti. Karena kan makanan akan masuk ke dalam tubuh pembeli kan, akan dimakan, dikonsumsi. Kalau saya belum yakin itu aman, nggak akan saya produksi besar gitu, Prof. Iya, iya. Eh, Coach Esti nggak apa-apa, mepet juga nggak apa-apa, kita tabrak-tabrak sekali lagi ya, saya coba ya. Kalau eh, Mpok Zakia, Mbok itu kan forever juga betul ya? Ingat, tahu nggak? Apal nggak, Din? Mana, Prof? Jadi Zakia Alatas. Coba, bener nggak? ini di Depok juga belum belum banyak ini sih, Prof. Di grupnya masih lumayan silent Eh, gitu. oke, iya, emang harus lebih gencar lagi. Itu Mm-mm. yang, Mau hello nanti kalau Mister Jasa, apa kalau kabar kita Mister? berisik sendiri malu ya. Walaupun aslinya orangnya berisik, tapi yes, Tuh, Prof. iya Ayo benar. masuk. Uh, ini SD Ginting masih waiting juga. Tuh kan, ya udah deh. Aku undang ini ya. Siap.
Zakia. Nah, terus yang aktif di Depok itu juga Pepes, Eh, belum pakai jilbab. ya kabur dulu pakai Aduh, kacau nih Prof Indra. Loh, Langsung diundang. loh, iya, habis gimana? Udah mau sejam. Lagi ngangkat kan. Aduh, si Prof. Coba, Mpok Ya, Jeki. apa kabar? Baik, coba jelasin ya POC Forever sebagai apa? Oke, OC Forever. Aduh, ini ketuanya nggak nongol nih. Hah? Ya, OC Forever salah satu penggerak yang ada di OKOC Indonesia. Oke. Ada di 5 kabupaten. Nah, Masya kalau Ini dari Depok ya? Ya, dari iya, Depok. Iya, dari Depok. Salam kenal, Bu, Mbak. Oh, saya jarang nongol di grup ya. Ya, saya mau ramein tapi Kemudian, rame sendirian. iya. ini sama-sama Forever tapi nggak kenal nih, gimana nih? Iya, kenalan dulu. Assalamualaikum. Wah, ketahuan nih Prof, jadinya nggak kenal ya. Ntar saya ditutup nih sama Kos Esti. Ini dari tadi Coach Esti aku mau coba undang, bentar ya. Coba lagi, kita bismillah. Udah di restart belum handphonenya Coach Esti? Iya nih Kos Esti, coba. Iya, dari tadi. Kos, Dari tadi. ini siapa nih? Oh, ini beras. Bu Yuni tuh, Bu Yuni apa kabar Bu Yuni? Mana Bu Yuni? Ini Bu Yuni nih, rumah beras Kresna hitam Kak Kresna. Oh iya, iya. Tapi kok nggak ada nih? Bentar. Nah, pamer beras hitam Bu Yuni tuh Pak. Bu Yuni tuh Prof. Oh iya. Coba ya. Rumah pamer, oke. Masih sering ngumpet. Kalau Mbak Zakia di Forever itu di pengurus bukan sih? Iya, pengurus Prof. Pengurus Saya apa? mah anak bawang, Prof, baru masuk. Saya tapi jarang nongol di grup, memang paling bagian apa kayak misalnya kalau ada acara bikin desain kayak gitu aja sih Bro. Jadi kan kita ada bagiannya nih, kalau kayak kos anti bagian data gitu. Nah, terus kalau kos Amel bagian sekum. Kan udah nongol. Gitu. Kalau saya bagian di belakang. Akunnya sambung sama Prof. Dipakai kos anti. Akunnya dipakai kos anti. Oh, pantas. Dari tadi nggak ini. Nggak ini. Ini rumah pamer beras Katresna juga aku undang juga kayaknya signalnya berbet nih. Mendung sih, Prof, di Depok memang tadi hujan besar banget. Kalau itu Undang beda banget. Iya, tadinya pakai akun OF Sukabumi. Oh, iya. iya. Gitu deh. Coba kita cari lagi. Ayo ngobrol, silakan ngobrol. Aduh, ini saya di Depok jarak waktu itu terakhir kita bikin acara juga nih Prof. Waktu terakhir sebelum pandemi kita pernah bikin bazar terakhir di Depok. Ini tahun berapa ya? Iya, kan Dini baru masuknya Desember, Prof. Iya, ini Ya. Dini baru seumur jagung. Iya, jadi masih anak bawang. Kecil banget bawangnya. Oh, masih baru. Anak bawang tapi Ya udah, nanti kita di grup. omsetnya Anak bawang. udah 6 digit. Udah 6 digit anak bawangnya. Ah, gitu Makin, ya. Masya Allah. Wow. Boleh nanti sharing produknya. Iya dong. Produknya Iya dong. Sharing rakin Instagram aja. Dini manggilnya apa ya, Bu, Mbak? Coach Z. Takut salah. Kalau Kan anak kalau bawang. di OF
Coach Oke, Z. Kalau dia Coach teman-teman Z. panggilnya Koji. Iya, aduh, siap. Coach Z. Jarang nongol nih, Prof. Lagi ada kerjaan. Lagi bikin apa? Interior. Iya nih, Prof. Lagi bikin apa gambar santren, Oke. project, bikin proposal. Masya Allah. Lagi bikin market nggak? Lagi bikin market juga nggak? Enggak ya? Oh itu mertua ya? Nah, enggak sih, ini set plan. Kita lagi bikin set plan sih, Prof. Kalau Oke. kita kan ibu rumah tangga, Prof. Jadi sibuknya ya jualannya di online. Keren. Iya, ini aduh. Ini harusnya Kos Anti tadi yang pegang akun OOF ini yang jawab. Kenapa jadi saya yang Iya, pokoknya harusnya Kos Anti yang menjelaskan lebih. nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Ini udah 60 menit nih. Oke, kita eh, kita tadi udah dikit ya dijelasin Oke Forever ya sama Coach Z. Coach Z ada yang mau ditanya ke ini nggak? Ke Dini? Jangan Aduh, susah, ini apa ya? jangan yang susah. Saya mau sendiri. Aduh, apa ya saya nanya? Gimana perasaannya di OOF apa gabung di penggerak kita? Terus kira-kira apa yang udah harapannya kita harus bikin apa nih buat teman-teman yang ada di Depok gitu? Kan biasanya teman-teman banyak yang minta kita ada bazar dong, ada bazar. Cuma lagi pandemi kayak gini kan Iya, kalau susah ya pandemi untuk pindah, Coach. Jadi bazar Iya. harusnya online. Iya betul. Kira-kira apa nih harapannya mudah-mudahan nanti di Depok seperti apa lagi. Kalau dulu kan kita ada secara iya dulu kan kita Teman-teman yang pernah ada lain acara bazar. di OOF bagus ini kan, Coach. Maksudnya jualannya aman-aman aja gitu selama pandemi. Setahu saya sih lumayan ya, cuman ya mungkin ada beberapa yang teman-teman Kalau di Depok sih yang udah mulai ada beberapa yang masih kontak sama saya yang di Depok teman-temannya. kalau di ini kan Prof karena udah coba pakai Bisa sharing-sharing kayak lagi ya. ads berbayar, jadi Iya. mungkin trafficnya lebih stabil gitu Nanti saya minta sama Kos Anti deh, saya dimasukin ke Depok. sih. Saya nggak ada di grup Depok loh. Saya nggak ada di grup Depok. Nah, saya nggak banyak di grup, makanya nanti mungkin saya minta digabungin lagi ya. Iya. Biar gantian nanti Dini bisa belajar banyak. Iya. Siap, kita bisa sharing ya. Saya juga mau belajar. Justru Dini harus sharing. Jadi katanya yang paling muda yang harus lebih banyak sharing. Kalau zaman dulu yang paling tua Iya, yang lebih banyak sharing. Udah 30 kok Prof, udah nggak muda. Menolak Maaf. Seru juga bazar virtual. Boleh tuh Prof, bazar virtual kayak gimana? Itu kayaknya Dini punya Bazar virtual. bisa berandil tuh, bisa kontribusi. Dini itu karena dia Oh, iya. 5 tahun di sosmed, jadi dia bisa Iya. coba dikasih Kayak aja, kasih saya- tanggung jawab. Saya perlu belajar juga nih, kayaknya katanya pinter ngomong ya. Ajarin saya dong. Oh, pinter Satu, ngomong pinter belum tentu ngomong. bener. Ajarin saya dong. Saya nggak pinter ngomong soalnya. Aduh. Belajar ngomongnya di bagus, Coach. Hah? Di Bamus. Bamus. SMA di Bamus TKI waktu itu. Belajar MC dan lain-lainnya di Bamus. Luar biasa. Nah, jadi bazar virtual menurut saya biarin aja anak muda nih kayak Dini gini yang jadi PIC-nya. Rapihin akunnya dulu sih Prof, kalau menurut Dini sebelum bazar, maksudnya sebelum kita bazar, sebelum kita ngundang tamu, kita rapihin rumahnya dulu. Jadi biar rumahnya siap menerima tamu gitu. Kalau di online kan berarti rumahnya ya akun Instagram, akun Facebook gitu. Jadi kalau rumahnya udah siap menerima tamu, ketika tamu datang, tamu kepo, tinggal suka beli. Oke, top. Siap. Top. Oke, Kita sharing-sharing ya. langsung deh tuh. Ya, langsung DM gitu. Sebagai anak bawang, nah katanya kan anak bawang. Anak bawang harus yang ngejer. Anak bawangnya ngumpet. Oh iya Prof, saya masih punya PR sama ini apa janji sama Prof Indah belum ngirim touchless ya. Udah saya siapin Prof, tenang aja. Oke. Udah saya siapin, nanti ya saya kirim. Ya, alhamdulillah. Oke, ini karena udah mau 65 menit, saya mau kasih satu
pertanyaan lagi. Satu kesempatan untuk bertanya dari Dini ke saya. Kalau Dini mau, maksudnya kalau kita masuk nih Prof di komunitas gitu, misalkan di Prefer atau di mana kan pasti mindset kita kan langsungnya pengennya jualan gitu Prof. Sedangkan mau Dini kita tuh belajar berkomunitas itu ngebenerin mentalnya dulu nih, ngebenerin kalau di situ tuh kita belajar bersinergi, belajar silaturahmi. Nah itu tuh bagaimana biar kita tuh nggak dikit-dikit karena Dini basicnya jualan lagi, otaknya jualan mulu gitu. Nah, kalau masuk ke komunitas, betul mindsetnya itu yang prioritas. Tapi itu bukan jangka pendek ya, itu jangka agak menengah panjang. Mindset itu kenapa dia menengah panjang? Karena mindset itu harus menggantikan mindset yang sudah ada sebelumnya. Nah, mindset yang sudah ada sebelumnya itu kayak pondasi rumah. Jadi dia udah mengakar gitu. Jadi harus dikikis pelan-pelan gitu ya, supaya bisa ketiban dengan pondasi yang baru atau mindset yang baru. Syukur-syukur dia udah sejalan gitu. Nah, yang paling cepat saya lihat kalau masuk komunitas itu adalah memberikan contoh. Ya, lead by Memberikan example. contoh. Ya, Maksudnya yang memberikan contoh kita gitu, Bro. Iya, justru yang baru masuk yang memberikan contoh. Kan Gitu. anak Jadi, bawah mah ngumpet, Bro. tapi memberikan contohnya bukan bilang ini saya kasih contoh, bukan gitu. Jadi caranya adalah saya ingin berbagi tips gitu ya, berbagi tips gimana jualan itu bisa contoh dapat PIRT kayak gitu. Gimana bisa setiap bulannya omsetnya naik lebih dari 10%, misalnya contoh. Gimana per tahun bisa di bulan Ramadan menembus 100 juta misalnya, dagangan dalam satu bulan gitu ya. Nah, kayak gini-gini itu seperti apa ya, seperti clickbait gitu ya, kayak clickbait gitu, tapi dagingnya ada. Nah, dagingnya ada. Nah, jadi kita bikin kerjasama dengan komunitas itu. Boleh nggak saya sharing mengenai ini? Saya mungkin sharing ini adalah alasan untuk kita bersilaturahmi dengan anggota lain. Cuman kalau kita masuk komunitas terus diem aja atau hanya jualan aja, mereka nggak terlalu banyak. Iya, nggak terlalu banyak ngerti tentang kita. Tetapi kalau kita bilang, oke, saya mau mulai deh tips ini gitu. Itu sebenarnya hanya untuk alasan untuk mengundang interaksi, dan interaksi itu kan adalah komunikasi itu adalah silaturahmi. Jadi dalam silaturahmi ada the power-nya gitu kira-kira. Nah, nanti Koji harus betul kan, kayak kita nanti rencananya Sabtu 16 Januari OKOC Forever mau bikin ini kok, kayak misalnya kita ada kelas desain. Jadi gimana nih untuk membantu teman-teman dengan Canva, dengan aplikasi Canva yang simple, karena kan banyak beberapa yang menanyakan cara bikin kita presentasiin produk yang bagus tapi dengan kita gampang menggunakannya lewat handphone gitu. Nanti rencananya tanggal 16 minggu depan insya Allah. Biasanya barangnya sama kalender konten Coach, jadi nanti sekalian belajar editnya, dia diajarin juga bikin kalender konten sebulannya. Iya, betul. Oke. Keren, sukses OKOC Forever 16 Januari ya, buat acaranya. Terus ada kesempatan buat anak bawang untuk mulai main. Anak bawang keren kok Prof, anak bawangnya. Ya, anak bawangnya memang jualan bawang kok, betul. Justru yang baru-baru. Iya, betul. Jualan bawang. Saya udah coba. Dan saya baru coba sekali, 2 kali, 3 kali, ternyata anak saya yang ngabisin. Jadi dia doyan banget. Doyan banget. Nanti nyobain oncom ya Prof, Dini kirimin. Nanti nyobain oncom, Dini kirimin. Iya. Waduh, keren. Makasih banget nih udah mampir. Makasih banyak, Mbak Dini. Makasih banyak. Mbak Dini. Iya, makasih banyak. Thank you.
Bang, lanjut. dengan Empok Dini, thank you. Iya, makasih banyak ya Prof Dan kesempatannya. sekali lagi, Mahal banget ini bisa belajar. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof Indra. Makasih banyak. Terima Mbak kasih. Dini. Iya. Oke, jadi guys, thank you Sobat Ngobraser. Nih, tadi kita seru-seruan gitu. Tadi saya coba undang Coach SD, tapi Coach SD signalnya atau teknologinya lagi ngambek. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih bisa, kan ada beberapa forever ya yang kita mau undang. Thank you Coach SD, Coach Anti, thank you. Dan sukses forever. Nah, jadi kalau sukses, OKOC forever, tapi forever juga. Artinya terus-terusan sukses. Ya. Thank you, Lidah Sapi Juara dengan Empok Dini. Dan luar biasa masukannya. Kalau bisa nanti gimana ya, saya undang di satu acara untuk cerita-cerita ya, cerita-cerita gimana caranya jadi apa, tips and tricks menghadapi pandemi ini. Thank you teman-teman. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat Jakarta dan sekitarnya. Sampai jumpa di episode Ngobras 144. Assalamualaikum.